Ya, shalom, selamat malam. Saudara, kita mau langsung yuk kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak hal yang kita bisa dapatkan daripada apa yang Tuhan mau kita mengerti di awal tahun ini. Ya, di setiap kota ada pesan Tuhan yang berbeda, di setiap kota ada pemberitaan Tuhan yang berbeda. Karena kembali saudara, walaupun Tuhan yang kita sembah sama, tetapi Dia tidak pernah menyamaratakan semua anak-anaknya. Tidak pernah diperlakukan sama rata, karena kita bukan produk massal, saudara. Kita adalah produk satu. Tuhan hanya menciptakan kita satu, walaupun kembar, saudara. Walaupun orang kembar, sidik jarinya tidak pernah sama. Ya, dan yang luar biasa juga, saudara, kalau kita luka, katakan ini kelupas semua, ya, di bagian ada sidik jari itu, ketika dia pulih kembali, tetap itu utuh kembali sidik jarinya, tidak pernah rusak. Itu yang luar biasa, saudara. Ya, kemudian juga dari pupil mata kita itu semuanya tidak pernah sama. Sehingga kalau saudara katakan kita pergi ke luar negeri, ya, di negara-negara yang ketat itu, bukan hanya sidik jari kita yang diperiksa, tetapi ada kamera yang menyoroti mata kita. Karena itu ternyata tiap orang dari 6 miliar manusia tidak pernah ada yang sama. Nah, yang luar biasa adalah saudara, kalau di sini katakan ini kelupas semua, saudara, ya, katakan terbakar. Ya, nanti ketika dia pulih kembali sidik jari itu, ketika katakan diambil sidik jari, kembali seperti semula lagi, tidak pernah cacat. Ya, itu yang luar biasa. Makanya kalau kita perhatikan sekarang, ya saudara, saya paling nggak setuju kalau misalnya program di kota sana diikuti program di kota sini, program di kota sana ikut kota sini, terus di negara mana diikuti di negara kita. Karena Tuhan kita sama, tetapi rencananya buat tiap kota berbeda. Kemudian juga saudara, firman-Nya kepada tiap kota berbeda, karena tiap kota orangnya tidak sama, masalahnya tidak sama, persoalannya tidak sama, dan rencana Tuhan-Nya juga tidak sama buat kota-kota itu. Dan yang paling penting juga, hati orang-orang di kota itu tentu saja tidak sama. Seperti firman Tuhan katakan, saudara, ya, di kota Berea, kalau saudara perhatikan pelayanannya Rasul Paulus, orang-orang Yahudinya lebih baik hati dari kota-kota lain. Ya, jadi kalau ada firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus, mereka rasanya kok bertentangan sekali dengan teologi yang sudah mereka terima. Mereka buka firman Tuhan, belajar bener enggaknya. Mereka tidak langsung katakan, kami sudah dengar begini pengajaran sinode kami, begini pengajaran pendeta kami, ini pasti salah. Tidak. Dikit di Berea, orang-orang Yahudi itu menyelidiki firman. Jadi, kiranya saudara dan saya di kota ini punya karakter seperti itu. Ya, bukan karakter seperti orang-orang Yahudi di kota-kota lain. Begitu mereka rasa pemberitaan Rasul Paulus itu berlawanan dengan apa yang mereka pernah dengarkan dari orang-orang Farisi, orang ahli Taurat dan lain-lain, imam-imam, mereka langsung menganiaya dia. Kenapa? Karena mereka tidak suka belajar firman, tapi suka diajar firman oleh manusia. Saya ulang kembali, saudara, saya akan khotbah dengan sangat keras. Jadi, mereka hanya pengikut apa? Manusia. Pengikut siapa? Para tokoh-tokoh agama yang menganut masak-masak penafsiran yang disebut dengan aliran-aliran teologi. Makanya saudara, ketika dia Rasul Paulus sampai di Berea, orang di sana itu baik hati. Orang-orang di sana itu, begitu dia mendapatkan pengajaran Rasul Paulus, dia tidak langsung aniaya. Mereka menyelidiki kitab suci, benarkah demikian? Nah, kalau zaman sekarang tidak berbeda. Ketika kita sudah terpaku dengan ajaran doktrin, terpaku dengan hamba Tuhan, begitu kita dengar firman, kita, walaupun itu ada, walaupun itu benar, kita sudah tolak. Karena kenapa? Yang kita terima bukanlah firman-Nya, tapi penafsirannya. Ini yang jadi masalah, saudara, ya. Saya harap saudara dan saya ini tidak ikut-ikutan hamba Tuhan, tidak ikut-ikutan masak-masak kekristenan, tapi ikut Yesus. Ini, saudara, karena jelas nanti, saudara, ya, orang-orang yang ikut masak-masak itu, nanti Tuhan bilang, kamu ikut apa? Ikut apa? Ya firman-Mu. Firman yang mana? Ya ini, Pak, menurut kami seperti ini. Ya, berarti yang kita ikuti penafsirannya, bukan firman-Nya. Baik, sekarang kita buka Alkitab kita bersama di Filipi pasal kedua, ayat kelima, ayat yang sudah sangat sering kita dengar, baca, ya, bahkan mungkin sangat sering dikhotbahkan. Filipi pasal 2, ya, ayat ke-5 dan seterusnya. Saya akan baca dengan cepat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
manusia. Nah, saudara, ya, sampai di sana. Kalau saudara dan saya perhatikan ayat ke-7 ini dengan mudah dikatakan, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan berarti manusia itu betul. Saya ulang kembali. Saudara lihat, ya. Ketika Tuhan merendahkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba, yaitu menjadi manusia. Berarti saudara dan saya dijadikan manusia ini untuk menjadi hamba. Itu intinya kan? Betul? Saya ulang lagi, mungkin bingung. Ya, ketika firman Tuhan katakan di sini, ya, Tuhan Yesus itu dikatakan apa? Walaupun, ya, dikatakan ini mengambil rupa seorang hamba, ayat 7, menjadi sama dengan berarti manusia itu apa? Hamba. Sederhana sekali, saudara. Manusia itu adalah hamba. Makanya Yesus diturunkan menjadi manusia. Untuk apa menjadi hamba? Memang saudara, malaikat adalah juga hamba-hamba. Ya, malaikat adalah pesuruh-pesuruh. Tetapi ingat, malaikat berbeda dengan manusia karena dia nggak punya daging, dia hanya punya tubuh roh. Karena kita punya daging ini masih ada tulangnya, ada darahnya dan lain-lain, makanya kita manusia. Dan karena untuk menyelamatkan manusia, Tuhan tidak mengambil rupa seorang malaikat, tetapi manusia. Berarti manusia ditetapkan, manusia diputuskan, manusia direncanakan oleh Tuhan menjadi hamba. Itu kan intinya yang paling gampang. Betul? Betul? Apa bingung? Apa perlu saya ulang kembali ayat ini berkali-kali? Halo? Ya. Ini ibadah yang sangat kudus, saudara. Ya, semua diam sekali, saudara, ya. Baik, tapi kita akan lihat sekarang mulai ayat ke-5, saudara, ya. Supaya kenapa? Supaya saudara dan saya mengerti. Yang pertama yang kita perlu mengerti apa? Yang inti bahwa saudara dan saya manusia itu diciptakan Tuhan untuk jadi hamba. Ketika Tuhan menciptakan Adam yang pertama, dia kasih tugas, kamu kasih nama hewan-hewan, kamu ngurusi taman. Dia nggak bilang, ya, aku ciptakan kamu hanya untuk ngobrol-ngobrol dengan aku. Aku ciptakan kamu hanya untuk, enggak. Dia diberikan tugas. Saudara, ini yang jelas. Berarti apa? Kalau saudara dan saya jadi Kristen, jangan lupa tugas-tugas saudara dan saya jadi Kristen. Jangan kebalik memberikan Tuhan tugas-tugas. Ya Tuhan, tahun ini pokoknya bereskan ya. Nah, saudara dan saya kasih Tuhan tugas seperti suruh tukang. Tukangnya pokoknya bulan ini harus selesai ya. Itu kita jadi bos. Amin. Tuhan jadi tukang, betul? Betul? Nggak ada yang berani bilang betul walaupun betul, ya kan? Baik. Nah, sekarang yang penting apa, saudara? Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, saudara, supaya saudara dan saya, ya, mengerti maksud daripada penderitaan, maksud daripada kesusahan, maksud daripada proses dan proses. Itu dulu yang kedua. Ya, yang ketiga, supaya sesudah saudara dan saya mengerti maksud dari penderitaan, maksud daripada proses, kemudian ketika kita dianggap lulus oleh Tuhan, saudara dan saya pasti akan dijawab Tuhan, dipromosikan Tuhan, diangkat Tuhan, ya. Karena pengertiannya benar, ketika kita diangkat, kita kemudian tidak kembali bersikap, merespon dan melakukan hal-hal yang salah. Itu aja pada malam hari ini konsep daripada pemberitaan firman Tuhan. Baik, sekarang kita akan mulai dari ayat ke-5, ya. Hendaklah dalam pikiranmu bersama, saya ambil dari terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara, ya. Dikatakan begini ayat 5, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya. Think of yourself the way Jesus Christ thought of himself. Artinya, saudara, berpikirlah tentang dirimu, berpikirlah tentang dirimu sendiri seperti Kristus berpikiran tentang dirinya sendiri. Nanti saya akan jelaskan, saudara, ya. Saya ambil dari terjemahan The Message ini supaya jelas. Kemudian, ya, dia sama statusnya dengan Allah, tetapi tidak berpikiran terlalu banyak tentang dirinya sendiri, ya. Tetapi ia harus berpegang kepada kemajuan-kemajuan, yaitu mendapatkan suatu status apapun juga. Saya ulang, ini memang panjang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu tidak menjadi apa-apa. Jadi, saudara, prosesnya adalah bukan kemudian ketika kita dibentuk oleh Tuhan mengalami yang buruk, supaya kita kemudian jadi orang penting. Bukan. Malah Alkitab katakan di sini, sampai tidak menjadi apa-apa. Not at all. Kalau bahasa Inggrisnya, nggak jadi apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Ya, nanti akan jelas ayat ini supaya kita ngerti kemudian, ya.
Karena sampai kemudian tiba waktunya, dia mengesampingkan segala keistimewaan statusnya dan mengambil status seorang hamba, yaitu menjadi manusia. Terus selama menjadi hamba, selama menjadi manusia, dia tetap menjadi manusia. Saya ulang, having become a human, he stayed human. Artinya, selama jadi manusia, dia tetap menjadi manusia. Nanti saya akan jelaskan ini maksudnya, saudara, ya, di contohnya di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Terus, ya, ini adalah sebuah proses yang luar biasa daripada perendahan. Ya, it was an incredibly humbling process. Jadi, sebuah proses direndahkan yang begitu luar biasa. Nggak masuk akal direndahkannya. Terlalu rendah. Kemudian dia tidak mengklaim hak-hak istimewanya. Terus, tetapi dia hidup dalam sebuah kehidupan yang menjauhi egoisme, tidak memikirkan diri sendiri, saudara, dan kehidupan yang taat. Bahkan ketaatan itu sampai ketaatan kematian. Itu terjemahnya. Nah, sekarang kita lihat, saudara, ya, saya akan jelaskan dulu yang pertama. Ya, kalau terjemah maksudnya, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya katakan the message itu, ya, itu gratis bisa di-download, tetapi hanya untuk Android. Kalau yang iOS, iPad saya bayar, saudara, kena bayar itu, ya. Saya nggak tahu kalau yang Windows, tapi yang di luar Android bayar terjemahannya, ya. Itu sekitar 100 sekian ribu untuk download, baik. Ya. Nah, yang kita akan lihat apa sekarang, saudara? Berpikirlah tentang dirimu sendiri seperti Kristus berpikiran tentang dirinya sendiri. Nah, saudara dan saya sekarang lihat, kita ini berpikir tentang diri kita sendiri yang jelas apa? Kita selalu merasa orang yang kurang beruntung. Amin. Dibanding orang lain lebih nyaman hidupnya, lebih enak hidupnya, lebih bahagia, lebih. Umumnya orang selalu berpikiran seperti itu. Manusia dia rohani atau tidak, pikirannya sama saja, jasmani, duniawi. Orang lain lebih bahagia, orang lain lebih senang, orang lain lebih. Itu yang selalu dia pikirkan tentang dirinya. Tetapi dikatakan di sini, berpikirlah seperti Kristus berpikir tentang dirinya sendiri. Apa yang Tuhan pikirkan tentang dirinya sendiri? Kita akan lihat sana. Walaupun statusnya sama dengan Allah, dia tidak banyak berpikiran tentang dirinya sendiri. Ini yang saudara berarti sekarang lihat. Kita semua ini selalu berpikir tentang diri sendiri. Misalnya, bengong. Ya gimana ya besok, gimana anak-anak, gimana usaha, gimana. Apa yang kita pikirkan selalu yang hubungannya dengan diri kita sendiri. Sehingga apa, saudara? Bahwa semua orang biasanya cari aman, semua orang cari nyaman, dan semua orang selalu karena berpikir tentang diri sendiri, cari yang lebih enak. Ini, saudara, ini saya akan rangkum semuanya, jadi pelan saudara dengarkan saja, nanti akan ada rangkumannya. Ya. Kemudian, saudara, ya, orang dikatakan seperti Kristus. Kristus berpikiran apa? Dia tidak banyak berpikir tentang dirinya sendiri, supaya dia bisa maju, mengalami kemajuan. Kemajuan apa? Kemajuan menjadi apa? Tidak menjadi apa-apa. Lu aneh tuh, saudara, kalau terjemahnya. Dia maju, tapi semakin dia maju, dia semakin tidak jadi apa-apa. Itu loh, saudara. Nah, aneh kan? Kalau saudara dan saya coba lihat, ketika maju beribadah, datang lebih rajin, berdoa lebih rajin, baca firman lebih rajin. Untuk apa? Untuk lebih maju menjadi apa-apa. Betul apa ya? Betul apa ya? Tetapi lihat, firman Tuhan katakan ketika dia itu, saudara, berpikiran, dia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri supaya dia mengalami kemajuan, advantages, mengalami kemajuan untuk semakin tidak menjadi apa-apa. Loh, aneh itu, saudara. Nah, saudara mau tidak semakin rajin kerja tapi semakin rugi? Mau? Mau? Tidak mau. Amin. Saudara mau tidak semakin berdoa tapi semakin tidak punya uang? Mau? Tidak ada yang mau. Dia dikatakan apa? Dia tidak banyak berpikiran tentang dirinya sendiri. He had to cling to advantages of the status no matter what. Jadi lihat, dia itu kembali tidak berpikiran terus-menerus tentang dirinya aja. Supaya kenapa? Wah, supaya dia itu bisa tetap melekat kepada kemajuan, entah menjadi apa, sampai benar-benar tidak jadi apa-apa. Itu terjemahnya, saudara. Jadi lihat, saudara.
Nah, selama ini kan kita rajin berdoa. Kita sungguh-sungguh ke gereja. Untuk apa? Diangkat, dipromosikan, jadi punya lebih banyak uang, hidup jadi lebih nyaman, jadi lebih terhormat, jadi semua jadi lebih. Tetapi firman katakan terbalik sekali pikiran Kristus dengan pikiran kita. Kalau pikiran Kristus apa? Dia itu dia tidak memikirkan terus terang dirinya sendiri terus. Yang dia selalu pikirkan apa? Supaya dia bisa maju sampai menjadi apapun juga, bahkan sampai tidak jadi apa-apa. Nah, aneh loh saudara. Kalau kita semua maaf, kasih persembahan supaya kenapa? Dikembalikan Tuhan beratus kali lipat. Beribadah supaya kenapa? Tuhan ratakan dan luruskan jalan. Dan naik jalan itu buat naik ke atas, jangan turun ke jurang. Iya kan? Halo? Halo? Saudara, kenapa? Saya tidak tahu kenapa Tuhan suruh saya khotbah seperti ini, ya. Tetapi nanti sesudah ada suatu kejadian baru saudara tahu. Oh, Tuhan sudah menyiapkan saya. Tuhan sudah mengajar saya. Udah selesai, udah disiapin. Jadi nggak bisa bilang, kenapa begini Tuhan? Ya, baik. Terus, ya dikatakan sampai tidak jadi apa-apa. Terus dikatakan di sini, ya. Dan ketika waktunya tiba, dia menyingkirkan segala keistimewaan, segala hak-haknya, ya hak-hak ketuhanannya, dan mengambil rupa status of a slave. Jadi dia mengambil status seorang hamba menjadi manusia. Jadi saudara ingat kembali, menjadi manusia itu adalah menjadi hamba, bukan memperhamba. Tolong diperhatikan, bukan hamba. Berapa hari lalu kami diundang makan, ada satu pengusaha yang sedang rugi, dan itu bukan pertemuan saya yang pertama dengan dia. Itu pertemuan saya yang kedua sesudah 3 bulan yang lalu dia bertemu dengan saya. Ya kita doa, saya nggak bisa jawab. Saya bilang jangan suruh saya berdoa supaya Tuhan kembalikan, jangan suruh saya berdoa supaya Tuhan tak buat orang itu takut untuk dan terus mengembalikannya. Itu bukan jawaban. Kemudian Tuhan bilang perbaiki ini dalam rumah tangganya. Dan saya bilang bener apa enggak? Tuhan bilang begini, bener Pak Asen. Bener apa enggak begini? Bener. Nah Tuhan bilang perbaiki. Saudara, kemudian berapa hari lalu itu kami diundang makan malam. Dia datang dengan suaminya. Begitu duduk saya sudah bilang, saya rasa rohnya hanya minta saya berdoa. Dia pikir pendeta itu kalau baca-baca gitu terus langsung terjadi. Dia pikir kami ini punya kekuatan batin. Saudara, kekuatan kita cuma firman Tuhan, tidak ada kekuatan lain. Belum dia ngomong, saya tidak akan menuruti permintaan kalian. Saya bukan dukun, saya bukan suhu, saya bukan orang pintar. Saya tanya, sudahkah kalian melakukan yang Tuhan suruhkan? Saya ingat cuma 2 Pak Asen, sisanya saya lupa. Oh bagus. Ya, ada 6-7 yang Tuhan beritahu dan semua diakui bahwa itu benar, ada masalah di dalam hubungan rumah tangga mereka, ada masalah begini-gini dan itu yang harus diperbaiki. Dia cuma bilang saya ingat cuma 2. Hebat kan? Kan sia-sia konseling sekian jam. Sampai restorannya tutup, saudara. Sampai dimatikan lampu karena pegawainya pegel ini dah pulang-pulangnya sudah tutup, masih ngomong setengah jam lebih dari jam tutup. Akhirnya cetak-cetak semua. Saudara baru kita jalan. Apa? Sia-sia. Kenapa? Karena dia datang hanya ini apa? Sampaikan ke Tuhan ini masalah kami butuh dia tolong. Sampaikan ke Tuhan ini kerugian kami butuh itu dikembalikan. Jangan sampaikan apa mau Tuhan dalam hidup kami. Saya bilang, jangan harap suruh saya berdoa seperti itu. Jangan suruh kami maksa Tuhan. Kami ini cuma hamba. Tugas kami apa? Saudara punya kerugian kah, utang kah, penyakit kah, itu urusan saudara. Yang urusan kami adalah Tuhan, apa pesanmu buat anakmu itu? Bukan Tuhan ini masalah anakmu, ayo tolong dia. Ini kebetulan dia janji 10%, ayo cepat Tuhan aku butuh uang. Saudara. Ya. Kemudian saya izinkan suaminya ngomong. Dan apa yang disampaikan Tuhan itu ternyata benar semuanya. Jadi sakit hati suaminya, kekecewaan suaminya terhadap dia. Sekian pesan yang beberapa bulan lalu semuanya benar. Tetapi dia hanya ingat hanya 2 pesan. Sisa dia tidak. Terus saya bilang, ada pesan yang saya ingat. Disuruh berdoa berdua. Iya Pak, sudah kami lakukan 2 hari saja. Bagus. Disuruh berdoa suami istri berdua cuma dilakukan 2 kali. 2 hari itu selesai terus berhenti. Terus minta ketemu lagi. Untuk apa? Pak Asen udah peka sama Tuhan. Pak Asen kan dekat sama Tuhan. Ayolah, ya dong. Nanti gampang betul. Persis maaf kata ya, seperti orang misalnya dekat sama siapa, Pak tolongin ya, saya Pak ya, permohonan saya. Nanti gampang lah komisinya. Lo gitu loh saudara.
Betul? Kamu itu hambaku, mesti ada di pihakku. Betul? Loh, ya apa enggak? Ya apa ya? Tapi kita seringkali, maaf kata, banyak hamba Tuhan tidak membela Tuhan, memihak Tuhan, tapi memihak anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Memang Tuhan nggak turunkan uang dari langit, uangnya mesti lewat anak Tuhan. Akhirnya, hamba Tuhan itu menjadi, maaf, hambanya anak-anak Tuhan. Bukan menjadi hamba Tuhan, tapi hamba anak-anak Tuhan. Ya, jadi waktu selesai itu, kami pindah tempat makan utama, ya istrinya, suaminya ngomong, saya bilang, benar toh? Benar Pak Cik? Saya nggak usah ulang lagi yang Tuhan sampaikan kan? Sekarang dengar keluhan suamimu. Bukankah itu semua teguranmu waktu engkau disuruh 3 bulan lalu? Tidak dilakukan. Pikirannya cuman supaya uang saya yang sekian besar kembali, Pak. Saudara, saya nggak pernah peduli, saudara. Kenapa? Saya ini digaji Tuhan, dipanggil Tuhan, digaji Tuhan, dipelihara Tuhan. Terus saya harus memihak Tuhan dong. Betul. Tapi anak-anak Tuhan tuh kadang-kadang merasa lebih kaya dari bapaknya di surga. Dia merasa apa? Tolonglah Pak, ya. Misalnya apa? Tolong Pak, koyok-koyok bapakku Pak. Tolong Pak, nanti komisi Pak. Ini parah sekali. Baik, kita lanjutkan. Jadi di situ dikatakan apa? Dia itu tidak memikirkan dirinya sendiri terus, supaya dia bisa maju, mengalami kemajuan, entah menjadi apa. Aneh loh, saudara, kalau terjemahnya. Entah jadi majunya itu entah jadi apa. Pokoknya kita maju aja, jangan bilang, Tuhan kalau saya maju sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti saya jadi bos. Kalau saya maju, engkau yang tentukan kemajuanmu jadi apa. Yesus tidak tentukan. Kalau dia semakin maju, dia jadi apa, nggak tahu. Nah, ini loh saudara. Ya, hari ini pun firman ini bicara sama saya. Seringkali kita kan selalu, kita mau maju di dalam Tuhan, sudah tentukan supaya aku jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Kalau terjemahan The Message katakan begini, saya ulang ya saudara, yang bisa bahasa Inggris saya ulang pelan-pelan. Ya, dikatakan begini. He had equal status with God, but did not think so much of himself that he had to cling to the advantages of that status no matter what. No matter what. Mau jadi apa saja. Nggak tahu, no matter what. Jadi nggak tahu dia ini akan jadi apa. Loh, aneh loh saudara. Terus yang kalimat yang selanjutnya sudah no matter what, not at all. Bener-bener nggak jadi apa-apa. Ingat saudara, perjalanan hidup Tuhan Yesus di awal kan cuma tukang kayu, betul? Betul? Nggak jadi apa-apa. Dan itu bukan pabrik kayu yang besar sehingga Yusuf punya pabrik kayu, Tuhan Yesus jadi anaknya bos kayu. Enggak, bukan kayu. Dia ngerjain dewe, bukan bos kayu. Nah, statusnya apa? Not at all, nggak jadi apa-apa. Nah, sekarang ayo, saudara-saudara dan saya ini mulai sekarang berpikiran apa? Pikirlah sekarang apa? Nggak usah terlalu mikirkan dirimu sendiri. Terus mikir, saya sudah umur segini, saya butuh ini, saya semua. Terus, yang kedua, kalau kemudian maju sama Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, jangan juga berpikiran, kalau saya semakin dekat, doa saya dijawab. Kalau saya semakin dekat, karir saya diangkat. Kalau saya semakin dekat, uang saya tambah banyak. Kalau saya semakin dekat, Tuhan bilang, majulah. Terus apa? Sampai tidak jadi apa-apa. Loh, aneh tuh. Saudara perhatikan. Maju terus dalam advantages itu kemajuan-kemajuan. Nah, sampai tidak jadi apa-apa. Bayangkan orang tambah maju, tambah nggak jadi apa-apa. Lucu toh. Semua kita itu ingin kemajuan, membuat kita menjadi seseorang, membuat kita menjadi minimal ada status, ada posisi, bahkan lebih dihormati orang, lebih dihargai orang. Itu kan semua orang maunya. Nah, jadi mulai malam ini buang pikiran, nek saya tambah sungguh-sungguh sama Tuhan, saya ini akan tambah punya status yang tinggi, gaji yang besar, karir yang enak, uang yang banyak. Itu bukanlah kemajuan yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu bukanlah kemajuan yang Tuhan Yesus kasih contoh kepada kita, kasih teladan kepada kita. Dia semakin melayani Bapaknya, ujungnya kayu salib, bukan kalung salib. Betul? Agak diam. Ya, kalau udah khotbah begini Pak, jangan khotbah beginilah. Kami kemarin sudah terima pengurapan kaya tahun ini Pak. Gitu. Saya percaya omong kosong. Ya mau beritahu saudara, omong kosong. Ya, karena hamba Tuhan itu Nabi Philip Bailey yang mengarang banyak sekali buku-buku di Amerika bilang, dia melihat gereja itu terbelah menjadi 2 aliran.
Satu, ya, jadi satu mata air itu gereja itu terbelah menjadi 2 aliran sungai. Satu sungai itu airnya bening jernih. Yang kedua, sungai itu airnya hitam busuk. Dan Tuhan ngomong sama dia, sungai yang kedua ini adalah gereja yang hanya ingin menyenangkan umat dan menyenangkan jemaat, kemudian kompromi sama kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Jadi kita mau jadi yang bagian yang airnya bening, jangan yang butek. Saudara, yang butek gimana? Pak, ini kan saya sudah bilang berkali-kali, ini masih sedikit, Pak. Kalau Bapak mau bikin yang banyak orang datang, khotbahnya 15 menit, terus Bapak doakan satu-satu, pasti rame. Terjadi? Enggak. Oh itu, pokoknya nubatin. Tuhan akan penuh pasti. Pasti, saudara. Tapi Tuhan tidak suruh saya begitu. Tuhan bilang, ajarkan umatku kebenaran. Jangan kasih angin sorga yang bikin mereka masuk angin dan sakit. Angin sorga toh. Tuhan akan. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu masalahmu. Yang penting, masalahnya bukan dia tahu. Dia memang maha tahu. Kalau ada hamba Tuhan bilang, Tuhan tahu masalahmu, tak usah nangis, itu orang bodoh. Memang wajar Tuhan tahu, Tuhan nggak tahu. Tapi nangislah kalau Tuhan bilang, maaf masih lama. Karena engkau tidak berubah dan tidak ngerti. Amin. Itu. Terus yang kedua, nangislah kalau Tuhan bilang, iya, masalahmu begini, aku akan segera keluarkan engkau. Nangislah. Tapi kalau Tuhan tahu pergumulanmu, apa istimewanya? Emang Tuhan mau tahu? Betul. Tapi orang ketahuan memang otaknya nggak pernah dipakai. Baik, kita lanjutkan. Terus, ya, sampai tidak menjadi apa? Ingat saudara, kemajuan kita akan membuat kita tidak jadi apa-apa. Alias apa? Itu yang namanya proses perendahan. Ketika Tuhan bilang, jadi hambaku, maju sih. Betul? Meninggalkan hidup ngawur, meninggalkan pergaulan yang ngawur. Semakin maju, tapi kemajuan itu membuat saya semakin jadi pengangguran. Semakin maju rohaninya, tapi semakin tidak jadi apa-apa. Loh, aneh. Ya, makanya saudara sekarang perhatikan. Aku ini loh, ya, kok sama sungguh-sungguh sama Tuhan seperti tambah mentok, tambah sungguh-sungguh nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Bahkan Tuhan suruh saya taat. Suatu yang saya tidak mau. Saya yang sebenarnya mau lari, Tuhan suruh diam. Saya sebenarnya tidak mau terima, Tuhan suruh terima. Lah itulah yang namanya proses untuk tidak menjadi apa-apa. Kemajuan untuk tidak menjadi apa-apa. Halo? Istilahnya apa? Saya udah kerja sekian tahun. Terus saya nggak diperhatiin. Saya mau pergi, Tuhan bilang diam. Itu nggak jadi apa-apa. Jadi lihat di sini, ketika saudara dan saya mau mengalami kemajuan secara rohani di mata Tuhan, saudara dan saya itu akan mengalami sakit seperti saudara ini tambah nggak jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. Tolong tanam itu. Saya ulang berkali-kali. Ya. Dinolkan. Tetapi saudara tahu firman Tuhan katakan di perumpamaan tentang Tuhan yang mencari pekerja jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3, jam 5 sore. Orang yang kerja dari jam 6 pagi sama orang yang kerja jam 6 sore upahnya sama. 1 dinar. Itu bicara tentang apa? Mungkin mereka meniti karir dari awal. Sementara kita cuma nunggu Tuhan angkat kita kapan. Sementara kita hanya menunggu kemurahan Tuhan kapan mulai Tuhan jawab, mulai promosikan kita. Nanti hasilnya sama. Jam 6 kan pembayaran gaji, betul? Ternyata yang dari jam 6 pagi terima 1 dinar. Yang jam 5 juga terima 1 dinar. Karena kenapa? Lihat, saudara, saya pernah khotbah, nanti saudara buka di internet ada khotbah itu. Ya, ternyata apa? Orang yang melawan keputusasaan, orang yang melawan suasana untuk menyerah, orang yang melawan perasaan sudah nggak ada harapan dan lain-lain, itu upahnya sama dengan orang yang bekerja. Kan? Lihat. Kalau saudara pergi Eropa kan tahu, kalau sudah jam 5, jam 6 udah sepi. Seperti misalnya saudara ke Belanda, jam 6 tuh nggak ada manusia. Semua toko tutup, paling ada restoran-restoran, dan itu pun di kota-kota besar. Kota-kota kecilnya cuma ada McDonald yang buka. Kenapa? Udah nggak ada. Dia masih menunggu jam 5, mungkin ada harapan. Jadi orang-orang yang tetap menunggu, walaupun sepertinya
Ya apa sih yang dikerjakan? Nggak ada. Apa yang dia lakukan? Nggak ada. Apa statusnya? Nggak ada. Apa karirnya? Nggak ada. Tapi ketika dia tetap percaya sama Tuhan, pada waktu jam 6 itu dia terima 1 dinar juga sama. Baik, kita lanjutkan. Ya, sedikit lagi saudara, baru 8:30, masih pagi. Ya. Having become human, he stayed human. Jadi selama jadi manusia, dia itu tetap jadi manusia. Artinya apa? Ketika dia ditangkap, dia bilang apa? Kalau aku mau, aku bisa meminta Bapa mengirim 12 pasukan malaikat. Dia minta nggak? Tidak dia minta. Betul apa ya? Betul apa ya? Dia tetap menjadi manusia. Dia tidak bilang, kalau menderita, aku kembali jadi Tuhan. Kenapa? Tak hancurkan. Begitu pasukan itu orang yang dibawa oleh imam-imam datang, aku tiup aja mati semua kok. Dan dia kembali jadi Tuhan. Tidak. Dia tetap menjadi manusia. Jadi apa saudara? Seringkali saudara dan saya ini, ya, seringkali berubah-ubah. Kenapa? Anda tetap jadi manusia. Kalau lagi diberkati, apapun katamu Tuhan, akan kau kerjakan. Ibadah jam berapa? Aku akan hadir. Betul? Kalau kau berkati. Tapi kalau kau tidak berkati dan itu sudah bertahun-tahun, ngapain aku ibadah? Betul. Jadi apa? Sebentar jadi orang taat, sebentar jadi orang nggak taat, sebentar jadi orang bersemangat, sebentar jadi orang ngaco, berubah-ubah. Alkitab katakan, he became human and stayed as human. Dia kembali. Ketika dia jadi manusia, dia tetap jadi manusia. Jadi, saudara dan saya tidak bisa bilang, Tuhan aku ini anakmu. Terus, ya berkati aku. Tuhan bilang, nah, yang namanya anak itu juga diajar. Kalau sudah cukup umur, disekolahkan pendidikan usia dini. Kalau sudah lagi cukup selesai usia dini, disekolahkan di SD. Terus, tidak usah Tuhan, kasih uang aja, berkati aja, nggak usah sekolahkan. Amin. Ketika kita jadi anak, kita tetap jadi anak. Jangan ketika mau disekolahkan, terus nggak terima. Itu jadi berubah dari anak menjadi anak liar. Bentar. Perhatikan di sini. Ya. Ketika dia jadi manusia, dia tetap menjadi manusia. Tapi muridnya, saudara kan, ketika mereka mau masuk kembali, ya balik itu. Ketika orang-orang Samaria menolak, 2 murid Tuhan bilang apa? Tuhan, haruskah kami menurunkan api dari langit untuk membakar mereka? Betul. Murid-muridnya ini tersinggung, murid-muridnya ini angkuh, lebih hebat dari gurunya. Amin. Amin. Gurunya rendah hati, gurunya tidak pakai kekerasan, muridnya pakai kekerasan. Amin. Ya sama kayak sekarang. Tuhan tidak pernah nagih saudara. Ayo bayar sekarang, antar, tidak boleh terlambat bulan ini. Nanti bangkrut, antar performamu tepat, nggak boleh kurang sedikit pun. Iya. Yang hamba lebih jahat, lebih kejam. Bosnya nggak pernah ngurus gitu-gitu. Betul? Betul? Tuhan kasih perumpamaan berkali-kali loh tentang uang. Ada orang berhutang, terus dibebaskan hutangnya. Betul? Betul nggak? Dibebaskan kan? Dibebaskan loh. Berkali-kali berapa perumpamaan itu selalu ketika berhutang dibebaskan. Ada bendahara nggak jujur, dibebaskan hutangnya. Kalau kita zaman sekarang, hamba-hamba Tuhan nggak ada bebasnya. Malah berbunga. Kalau kau terlambat bayar, harus lebih kasih. Oh, beda. Oke, kita lanjut sedikit. Habis ini bubar, saudara ya. Habis ini kita pulang. Saya udah mulai lapar ini. Ya. It was an incredible humbling process. Jadi apa, saudara? Untuk tetap jadi manusia, ya, tidak mengklaim saya anak Allah. Terus saya ini sudah ditebus oleh Yesus. Terus apa lagi? Maka Yesus harus memberkati saya untuk melupakan posisi sebagai manusia, ya. Itu selalu mengklaim-klaim sebagai anaknya Tuhan, itu saudara, ya. Itulah yang disebutkan dengan apa? Proses perendahan yang luar biasa, incredible humbling process. Jadi, seringkali kita, ayo saudara hadir, ini ibadah pengurapan untuk tahun ini saudara diangkat. Terima tahun ini, ayo datang kita bikin ibadah tahun ini mengusir segala resesi, ya dong. Begitu, nggak begitu. Tuhan bilang di sini, semakin kita sungguh-sungguh
Prosesnya adalah semakin kita tidak menjadi apa-apa, berarti saudara dan saya tidak usah sakit hati kalau orang tidak menghargai kita, kalau orang tidak melihat prestasi kita, kalau orang tidak memperdulikan masa kerja kita, kalau orang segala sesuatu. Nggak usah sakit hati. Karena itulah yang disebut dengan proses perendahan. Tetaplah jadi manusia. Terus sedikit lagi, ya. Terus di sini, he did not claim special privilege, instead he lived. Jadi dia itu tidak main klaim-klaim, tidak mengklaim aja. Saya anakmu, saya harus hidup cukup. Saya anakmu, engkau janji, engkau datang untuk memberi kelimpahan. Terus dibaca kan, Injil Yohanes, betul ada ayatnya toh, bahwa engkau datang supaya kami memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Maka datanglah segala kelimpahan. Itu mengklaim. Kalau saudara mengklaim sesuatu, misal saudara ikut asuransi, saudara mengklaim asuransi itu, berarti saudara mengajukan sebuah perkara. Saudara mengajukan sebuah tuntutan. Lah perusahaan asuransinya akan bilang toh syarat asuransinya apa? Terus akan dilihat saudara sudah bayar polisnya belum? Lah kalau saudara bilang saya ikut asuransi, oke tiap bulan harus bayar. Terus saudara berbulan-bulan nggak bayar, itu kan ada dibatalkan. Saya lupa istilahnya. Kalau ikut asuransi, kalau berbulan-bulan nggak bayar itu otomatis dia batal. Saya lupa istilahnya. Terus sudah nggak bayar, terus tiba-tiba kecelakaan, saudara bilang, wah, aduh kecelakaan, waduh, saya cepet-cepet mau bayar dulu, soalnya saya itu batal. Orang Kristen kan sama, betul? Selama hidup nyaman, nggak usah lah sungguh-sungguh ngapain berdoa lama-lama, ngapain baca firman Tuhan, saya juga nggak khotbah, pendeta udah terlalu banyak. Ya kan ngapain doa panjang-panjang? Telepon orang kasih uang, dia akan doakan kita. Tapi begitu udah ngalami yang berat-berat, barulah Tuhan. Kayak itu persis kan, nggak pernah bayar asuransi, begitu kecelakaan baru, saya belum bayar, saya mau bayar dulu, soalnya saya mau ngajukan klaim. Enak aja. Mana bisa? Betul? Makanya kan seperti kasus BPJS itu tuh. Kenapa? Begitu dia sakit, hari itu dia mendaftar jadi mau masuk BPJS, mana bisa? Ditolak saudara, karena itu kan sudah daftar 14 hari kemudian baru itu berlaku. Enak aja sekarang masuk rumah sakit, baru sekarang mau daftar jadi anggota apa? Ikut asuransinya, sembarang. Nah Kristen sama karakternya. Udah susah baru, ya saya mau taat Pak, saya mau nurut Pak, saya mau. Sebelumnya nurut, nggak jelas. Ada. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Namanya orang amplas tuh harus sampai bersih, sampai rata. Betul, nek separuh tok rata kurang bagus. Amin. Harus sampai iya dong. Saudara, ya, masih banyak amplasnya masih tersedia. Jadi jangan khawatir, saudara ya. Amplas yang kasar hanya untuk permukaan yang kasar, amplas yang halus hanya untuk permukaan yang halus. Semakin halus sebuah permukaan, semakin haluslah amplas yang harus dipakai. Betul? Kalau di pekerjaan saya, saudara, karena saya suka koleksi jam, itu kalau ada yang cacat sedikit, nggak boleh pakai amplas yang kasar. Mesti pakai amplas nomor di atas nomor 5.000. Biasanya pakai nomor 7.000 atau nomor 12.000. Kenapa? Karena kalau ini permukaannya di amplas pakai yang kasar, itu bukannya jadi tambah baik, tambah rusak. Tapi harus yang nomor 7.000 sampai nomor 12.000. Kenapa? Dia udah halus, cuma ada baret dikit. Hilangkannya pakai yang halus. Tapi kalau dia kena baretnya dalam sekali, pakai amplas yang kasar. Karena kalau pakai amplas yang halus lama betul, nggak akan bisa hilang baretnya. Sama kayak orang Kristen. Jadi kalau saudara dan saya dengar firman itu keras sekali, periksa diri, berarti memang masih kasar sekali. Tapi kalau firman yang saudara dengar seperti bagaimanapun halus rasanya, nah itu memang orangnya sudah halus, bukan masalah amplasnya. Padahal ingat Tuhan Yesus khotbah yang sama. Orang Farisi Saduki merasa, Tuhan kamu nyinggung aku, kamu nyinggung kami. Selalu marah. Tapi murid-murid selalu ikut. Tidak pernah murid-murid bilang, Tuhan kau nyinggung kami ya? Tidak pernah. Betul. Karena orang Farisi Saduki, ahli Taurat itu kasar-kasar. Betul. Kasar saudara. Alkitab bilang kamu menduduki kursi Musa. Orang mau masuk, kamu tidak kasih masuk. Kamu ngalangi orang masuk. Betul. Karena di zaman dulu saudara. Ya. Di tempat Tuhan Yesus marah membongkar balikkan meja pedagang merpati, meja penukar uang itu adalah sebuah lapangan yang ada di sebelah selatan bait suci.
Jadi bait suci menghadap ke timur, itu lapangan itu ada di sebelah kiri bait suci. Di lapangan itulah orang-orang segala bangsa yang datang untuk beribadah kepada Allah Israel, mereka beribadahnya di sana. Karena tidak ada seorang pun non-Israel yang boleh masuk ke bait suci sekalipun dia beragama Yahudi. Jadi oleh orang Yahudi, dia nggak peduli orang-orang ini mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Ini tempat kosong, kita pakai dagang aja. Kita bisniskan. Mereka hanya mengambil keuntungan. Ya persis seperti sekarang. Kenapa? Dana penginjilan paling kecil. Dana beli mobil, bangun rumah paling besar. Di orang ibadah itu untuk mengambil keuntungan. Maka Tuhan bongkar balikkan. Karena di situ sebenarnya untuk apa? Orang-orang dari bangsa lain yang beragama Yahudi, mau menganut agama Yahudi, mau datang beribadah ke Yerusalem. Mereka bangsa lain, tetapi ingat bangsa lain tidak boleh masuk bait Tuhan, hanya orang Israel. Jadi walaupun mereka agamanya sudah sama, kembali bangsanya berbeda. Jadi mereka itu berdoa beribadahnya di lapangan itu saja. Lah orang Yahudi nggak kasih, mending lapangan ini buat bisnis, dibisniskan. Jadi zaman sekarang kalau kita ngomong tentang apa? Menjangkau bangsa apa, jiwa-jiwa apa, nggak ada. Yang dijangkau gereja lain punya jemaat. Kemudian yang sekarang kita akan rangkum ini jadi satu. Lihat. Kita semua memikirkan diri kita, masa depan kita, karir kita, ekonomi kita, semua kita pikirkan. Betul? Tetapi Alkitab katakan, janganlah terlalu banyak memikirkan dirimu sendiri. Terus apa yang harus dipikirkan? Berpikiranlah bahwa engkau dan saya harus maju. Dan kemajuan itu bukan berarti menaik, tapi kemajuan itu berarti menurun. Semakin menurun. Tolong perhatikan. Sampai tidak jadi apa-apa. Mungkin saudara dan saya tetap punya pekerjaan, mungkin saudara dan saya tetap punya duit, mungkin tetap punya apa. Tetapi semakin jadi seperti diinjak-injak, seperti jadi sampah, seperti jadi tidak orang yang nggak ada harganya. Itu yang namanya tidak jadi apa-apa. Saya tetap jadi manusia, saudara, tapi nggak punya status. Terus saya tetap jadi manusia, tapi nggak punya uang. Saudara zaman itu. Terus gimana mau ngumpul sama teman-teman? Malu. Bukan ada kesempatan lah saya dibayarin gratis. Enggak, malu saya, saudara. Ya, reuni SMA pun tidak berani muncul. Reuni kampus nggak berani muncul. Hilang terus. Kenapa? Ya karena malu. Jadi kan nggak jadi apa-apa itu. Tapi kalau jadi apa-apa kan kita harus muncul. Kenapa? Kartu nama saya. Hei, kalau ada perlu anu sama saya, ini perusahaan saya 8 misalnya. Ya harus tunjukkan siapa kita. Tapi kalau nggak jadi apa-apa kan kita selalu mau menghilang. Betul, itulah namanya dibuat tidak sampai menjadi tidak jadi apa-apa. Halo, contohnya suami istri. Saya istrinya, tapi kayak keset. Omongan saya nggak didengar. Dia punya telinga sih, betul, tapi telinganya tidak pernah untuk dengarkan saya. Banyak dengar namanya sendiri, misalnya gitu ya. Itu dibuat jadi nggak jadi apa-apa. Halo, saya istrinya, tapi keuangan dia begitu tertutup. Dia nggak pernah kasih tahu saya gajinya, simpenannya, tabungannya berapa. Nah itu tidak dijadikan apa-apa. Halo. Agak diam lagi nih, nggak ada glory, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau saudara tahun ini saudara percaya, ya memang dunia ini semakin menurun, tapi anak Tuhan semakin menaik. Amin. Itu khotbah omong kosong itu, saudara. Ya, Kristen itu paling senang yang omong kosong karena otaknya kosong, nggak ada firman. Amin. Oke. Terus saudara dan saya mengerti bahwa proses itu tujuannya apa. Nanti saudara baca ya di bawahnya. Maka Allah sangat meninggikan dia. Jadi, saudara dan saya ngerti bahwa proses itu membuat supaya saudara dan saya ini tetap jadi manusia. Ingat, proses yang menyakitkan, yang membuat turun, yang pokoknya nggak enak itu membuat saudara dan saya tetap jadi manusia. Tidak main klaim janji Tuhan, tuntut Tuhan, berperkara dengan Tuhan, tapi tetap jadi manusia. Kemudian apa, saudara? Ketika kemudian ditinggikan. Nah, kalau sudah tetap jadi manusia, ketika ditinggikan, tetap juga jadi seperti waktu direndahkan. Nggak sombong, nggak angkuh, nggak macam-macam. Jadi tetap menjadi supaya dia tetap menjadi
Jadi saudara dan saya perhatikan. Prosesnya adalah saudara dan saya semakin direndahkan. Supaya apa? Saudara dan saya benar-benar menjadi manusia. Manusia itu apa? Hamba, kata Alkitab. Tadi jelas. Betul? Betul? Dia menjadi manusia. Betul? Mengambil rupa seorang hamba. Jadi manusia itu harus menjadi hamba. Bukan memperhamba Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan. Cepat saya. Tidak pakai lama. Saya udah bayar perpuluhan Tuhan. Tuhan bilang aku terima uangmu. Pernah aku tanda tangan, aku terima perpuluhanmu. Saya mau tanya di sini sekarang, saudara yang bayar perpuluhan, saudara yang kasih persembahan, pernah nggak Tuhan tanda tangan? Sudah terima dari anakku nama ini, persembahan sekian. Ada tanda tangan Yesus? Ada? Pernah saudara lihat tangan Yesus ngambil bawa ke surga uang itu? Nggak pernah. Terus saudara tuntut Yesus kembalikan. Semua harus ada bukti, saudara. Jadi nggak sembarangan. Saya udah kasih, Tuhan kembalikan. Tuhan bilang nggak sampai surga lah. Surga nggak butuh uang, amin. Surga butuhnya apa? Pujian, penyembahan. Itu isinya surga. Sembarang uang, tanahnya dari emas, ngapain dia pakai uang? Baik. Jadi, ketika saudara dan saya mengerti ketaatan itu akan membawa semakin menurun, ya, untuk menjadi apa? Benar-benar jadi hamba. Kemudian apa? Benar-benar jadi manusia yang tetap akan jadi manusia. Dia manusia tapi kepala batu, Pak. Dikasih tahu apa? Nah, manusia kepala batu. Memang ada di Fantastic Four itu manusia batu tuh loh kalau saudara lihat. Pernah tahu nama Fantastic Four? Ada manusia api, ada manusia batu tuh loh yang berubah jadi kayak batu-batu badan. Itu ada. Itu kan cerita tuh. Apa namanya? Film kartun. Betul, Fantastic Four ada manusia batunya, manusia apinya. Nah, jadi kembali ke sini. Supaya kenapa saudara dan saya ngerti kita ini hamba. Terus Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak main klaim segala macam. Sudah lurus semua itu, barulah Alkitab bilang maka ditinggikan. Ayat selanjutnya, maka dia Jadi tidak bisa bilang Tuhan aku udah melayani kau sejak kecil. Mana? Nah, masih mengklaim. Betul? Tuhan aku sempat. Mana? Masih mengklaim. Betul? Dia tidak mengklaim apapun. Kata firman Tuhan. Jadi, berhentilah sekarang berpikir kalau aku semakin maju sama Tuhan, berarti aku semakin naik. Kalau aku semakin maju, semakin diberkati. Berhenti, stop. Itu bukan seperti itu. Nanti, sesudah direndahkan benar-benar rendah, benar-benar dari manusia tetap jadi manusia, ya, barulah kemudian tergenapi yang di bawahnya itu, saudara. Ya, ayat ke-9, maka Tuhan sangat meninggikan dia. Jadi saudara dan saya tidak perlu doa peninggian, tidak perlu doa Tuhan angkat saya. Melewati saja proses-proses ini, nanti kita otomatis. Tidak pakai pengurapan minyak, air, api, gak dibakar. Ya, dijadiin nabu dulu. Saudara. Ingat itu, semakin maju di dalam Tuhan, proses awalnya akan semakin menurun. Kenapa? Karena saudara dan saya disuruh taat. Saudara dan saya disuruh nurut. Untuk apa? Supaya tidak mengklaim hak. Tidak mengklaim, saya sudah kerja loh, mesti dapat upah. Sifat mengklaim itu memperkarakan Tuhan, menuntut Tuhan itu supaya Tuhan kikis dikeroi. Itu loh saudara. Ya, sudah itu apa? Ya sudah selesainya dipulihkan. Bukan terus semakin tak punya duit. Ingat itu dia. Maka dia ditinggikan. Jadi kalau saudara dan saya sekarang, saya maunya langsung naik. Saya langsung mau jadi ini, jadi itu. Sebentar dulu, Alkitab bilang turun dulu. Turun dulu, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yang meninggikan diri akan direndahkan. Tinggal pilih yang mana. Pak, kalau bisa sih ditinggikan, tapi nggak pernah direndahkan, Pak. Mana ada ayatnya begitu. Saudara terjemahin sendiri aja. Kita mau buka bikin terjemahan nama buku, tulis terjemahan si Anu gitu. Tulis, nggak laku nanti. Makanya ingat proses supaya saudara, proses yang sakit di hidup kita, proses yang waduh bikin sesak, proses yang bikin kita nangis, menjerit dan lain-lain. Itu supaya kenapa? Supaya kita benar-benar jadi hamba. Tujuannya supaya karakter hamba, sifat hamba, kelakuan hamba itu ada di hidup kita. Terus untuk apa lagi? Supaya sewaktu kita kiri, waktu kita susah, jangan hanya taat waktu itu. Karena nanti terdidik sampai jadi manusia dan tetap jadi manusia, alias tetap merendahkan diri. Dulu dia taat,
Diangkat seberapapun dia taat. Dulu dia percaya Tuhan, rajin berdoa, setinggi apapun dia diangkat, dia rajin berdoa. Dia jadi manusia yang tetap jadi manusia. Nah, Kristen ini banyak yang berbeda. Susah tetap hadir, rajin hadir. Betul. Ditolong, diberi kelegaan, hilang. Itu karakter orang Kristen. Iya dah. Saudara dan saya ini ingat Tuhan kapan sih? Waktu punya uang, waktu sedang enak, enggak. 100% waktu susah. Saudara dan saya mau dekat Tuhan waktu diberkati? Tidak. Biasanya waktu kejepit, kepepet. Supaya apa? Lihat, nanti memang kita akan ditinggikan pada akhirnya, tetapi Tuhan mau ada karakter-karakter yang sudah terbentuk, ada kualitas-kualitas yang sudah ada. Kualitas yang terakhir apa? Tidak main mengklaim. Itu kualitas. Saya sudah taat, saya sudah berdoa, saya sudah. Ayo Tuhan cepat, kau yang belum. Halo. Karena tandanya, ini yang paling terakhir, ya. Tandanya ketika saudara dan saya tidak mengklaim semuanya itu, ya ini yang terakhir, ya. Obedient life and then died a selfless obedient death, and the worst kind of death, a crucifixion. Artinya, saudara, ketika kita tidak mengklaim, itulah tandanya kita ini tanda sudah mati di salib. Orang yang tidak mengklaim itu tandanya sudah mati di salib. Bisa kalau mau klaim. Terus aku udah keliling melayani Tuhan. Ayo beri aku. Mengklaim. Klaim. Ingat. Ujian terakhir mengklaim. Ketika engkau dan saya tidak mengklaimnya, salib. Itulah penyaliban. Ketika orang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Tapi kalau ini mauku, aku klaim janjimu, ku klaim berkatmu, ku klaim. Apalagi ku rampas. Dari tangan Tuhan dia rampas, saudara. Jadi kembali yuk. Sekarang marilah kita bisa bilang, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus tidak mengklaim, aku anakmu, aku sudah rela turun ke bumi menjadi manusia, aku sudah menderita begitu banyak. Dia tidak mengklaim. Ketika dia berdoa terakhir dia bilang, jadilah kehendakmu. Maka itulah salib. Maka dikatakan ayat selanjutnya, maka dia ditinggikan. Halo. Saudara. Jadi ingat, di langkah awal kita berjalan makin sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan semakin mengalami perendahan. Semakin turun derajat kita, semakin turun nama kita, semakin turun gengsi kita, semakin itu semua menurun. Tapi kemudian semakin turun sampai mentok, kemudian disitulah mulai dinaikkan. Jadi, kalau saat ini mungkin ada yang mengalami diturunkan, ada yang mengalami maju tapi rasanya kok kayak hidup ini tambah buruk. Berterima kasih. Itu menuju yang terburuk. Kalau sampai yang terburuk pun tidak mengklaim janji Tuhan, tidak mengklaim firman Tuhan dan lain-lain, tapi nerima, itu di mata Tuhan orang itu sudah tersalib. Terus dia siap ditinggikan. Kok enggak enak, Pak? Ya, ini kata firman. Tapi Pak, pendeta lain bisa rubah, Pak, silakan. Ikutilah mereka yang bisa merubahnya, saudara ya. Saya nggak bisa merubahnya. Kenapa? Karena ini yang dijalani oleh Yesus. Kalau saudara murid, gurunya belok kiri, saudara belok ke kanan, itu saudara bukan murid. Betul? Cuman kebetulan jalan ngikut sedikit, amin. Ya Pak ya? Coba saudara naik mobil, misalnya mau kemana, ada orang di belakang saudara. Saudara bilang, saya diikuti rasanya. Kok saya diikuti mobil dia belok, oh dia belok left. Oh enggak. Betul? Berarti dia bukan ngikuti, amin. Halo? Yang namanya ngikuti itu ngikuti persis. Ingat itu saudara. Saya kan awal ikut Tuhan tuh, ikut jadi hamba Tuhan, udah enak kerja, gaji gede, pimpinan, lagi doa malam, rajin doa. Tuhan, tinggalkan pekerjaanmu lah. Tuhan tidak bilang, aku akan kasih pekerjaan yang lebih besar, suruh tinggalkan. Bertahun-tahun jadi pengangguran, nggak punya duit, minta makan sama orang tua. Direndah. Terus semakin rendah jadi hamba Tuhan. Tiba-tiba
Direndah, tambah diturunkan, tambah diturunkan. Diundang lagi, dikasih tidur di losmen yang murah. Losmen kuno yang jedingnya besar sekali, jadi airnya diisi, tidak pernah dikuras karena besar sekali jedingnya. Begitu saya mandi sore, itu merah semua harus gini. Karena jeding kuno besar dan tidak pernah ganti airnya. Saya pernah ngalami. Diundang pergi lagi saudara luar kota. Tidak ada makan pagi. Diajak saya pagi jalan, kita jalannya terus ada jual pisang goreng. Dia kasih saya uang, asal beli pisang goreng. Saya turun dari mobil belikan pisang, itu jadi makan pagi. Saya ngalami. Tidak didramatisir. Semakin direndahkan, semakin direndahkan. Saya bisa tunjuk orang dari mimbar, ini masalahmu kayak begini. Betul apa tidak? Masalahmu kayak gini, betul apa tidak? Berdiri. Akurat semua. Tapi kemudian Tuhan bilang, berhenti bernubuat, sekarang ajar mereka kebenaran firman-Ku. Tidak ada yang satupun yang mengundang, takut. Kalau undang pun bilang, pasien, Bapak khotbah 15 menit saja ya, terus doakan satu-satu ya. Nubuatkan yang indah-indah. Jangan ajar mereka. Jangan sampaikan kehendak Tuhan. Jangan sampaikan pengajaran Tuhan. Tapi sampaikanlah bahwa Tuhan akan buat hidup mereka enak, nyaman, diangkat, dicukupkan, dilimpah-limpahkan. Semakin direndahkan. Terus, klaim firman Tuhan, klaim janji Tuhan. Nggak lulus. Saudara. Ya, saya tidak klaim. Sampai hari ini pun saya bilang, saya tunggu Tuhan. Orang yang bekerja dari jam 6 dengan orang yang bekerja dari jam 5 sore, hasilnya sama. Jadi saya pegang teman-temanku yang udah jadi gede-gede, jabatannya udah gede, duitnya udah luar biasa banyak. Tenang aja. Nanti jam 6 kan dibohongin bos, betul? Disitulah baru ketahuan sama. Saudara, santai aja. Baik, sampai di sini firman Tuhan. Kita mau berdoa, habis ini kita pulang. Ya? Mau pulang kah? Nggak mau pulang. Saudara silakan, kalau mau tetap di sini silakan, saya pulang ya. Itu urusan saudara. Ya, kadang-kadang kalau di tempat-tempat itu nunggu sampai jam 10, jam 11, jam 12 mau. Kenapa mau didoakan satu-satu? Saya sering ditunggu jam 12 pun mereka berderet, apalagi gereja besar, masih. Pendetanya dengan santai bilang, Pasen, nanti sama pengerja ya, saya pulang dulu. Enak aja, dia persembahan semua, dia makan. Masalah gerejanya semua kita yang ngurus. Sembarang. Kalau mau nyambut duit, ya nyambut gawe. Enak aja nyambut duit nyetok. Ya, saudara, itulah kejadian baik. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Iya Tuhan. Engkau mau supaya kami tetap jadi manusia. Yaitu manusia yang memang ditentukan untuk jadi hamba. Engkau mengatakannya, ketika kau jadi manusia, kau tetap jadi manusia sampai kematianmu. Kau tidak perintahkan Bapa, tidak klaim untuk datangkan malaikat, sekian pasukan untuk menolongmu, tidak. Terima kasih. Terima kasih. Mampukan kami semua melewatinya. Sehingga benar-benar peninggian itu bukan usaha kami sendiri, bukan cara kami sendiri, kekuatan kami sendiri, kelicikan kami sendiri, ambisi kami sendiri, tetapi dari Tuhan. Terima kasih buat pengajaran yang indah. Terima kasih buat jalan-jalan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada pesanmu. Kalau ada hamba sampaikan, kalau tidak ada hamba turun. Apa maksudnya Roh Kudus? Luka karena apa orang ini Tuhan? Luka sekali hatinya. Luka karena apa ya Tuhan? Haruskah hamba sampaikan atau hamba nanti katakan kepada dia secara pribadi? Kami akan berdoa buat anakmu itu Tuhan yang luka karena masalah itu. Tuhan, kekuatan daripadamu ketika dia semakin menjadi tidak jadi apa-apa, supaya dia menjadi manusia yang tetap manusia, tidak mengklaim janji Tuhan, tidak menuntut memperkarakan Tuhan. Mampukan dia melewati salib ini, sehingga dia ditinggikan pada waktunya, dia ditinggikan pada waktunya Tuhan angkat dia kembali. Terima kasih. Bapa, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mampukan kami semua melewati bulan ini untuk kami berkumpul kembali bulan depan. Mampukan kami direndahkan serendah-rendahnya untuk kemudian ditinggikan secara luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ini. Terima kasih Bapa buat penyingkapan rahasia ini. Terima kasih Roh Kudus
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi bisa ambil jadwal di sana. Kita akan ketemu lagi tanggal 20. Ya, tidak ada konseling. Kita akan pulang. Nggak ada doa berkat, nggak ada. Kenapa? Nurut Tuhan pasti diberkati. Nih di doa-doa nggak ada hasil. Tapi nurut firman Tuhan pasti ada hasil. Baik, Tuhan berkati kita semua.